Kata aku tak ada ngomong di luar asma sesuai dengan petunjuk dari bupati, camat sampai kepala desa. Ambil contoh, aku lagi mau bertanya. Di Melilang cuma BLT 4 orang, karena berdasarkan data cuma 4 orang. Pendaftaran berdasarkan data pemerintah yang diumumkan tadi. Kalau yang ke pasok sesuai dengan syarat akan dipantau siapa yang belum tercatat. Kita sama-sama dengan nyimbang dari petunjuk yang disita. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau yang berbeda bertanggung jawab, membuat kita nanti habis. Dan memang persetujuan mulai 6.000, silakan. Ya ini kamu tidak ada sama kali. Ya ini kamu tidak ada sama Namanya Lili Suryani. Pemirsa, pada saat ini kami bersama Lili Suryani. Ini keluhan masyarakatnya apa, Bu? Keluhan punya aku sebagai adik, aku kesian dengan dulu gitu. Hidupnya susah, janda, kepanjangan, anaknya sarang, dia sarang. Nah, karena batu susah. Nah, berjalan kaki sakit, deret bayi. Untuk daftar nama keluarga penerima manfaat ini untuk dana desa ini apakah masuk di dalam daftar 31 orang itu, Bu? Dia masuk, Pak. Ini yang aku protes. Dia masuk. Yang nama Lili Suryani, anaknya Mariama almarhum. Dia masuk. Nah sekarang aku protes. Bukan aku, ayuku namanya Lili Suryani, anak Mariama. Sekarang aku protes. Aku tidak suka. Nama ibu sendiri siapa, Bu? Nama ibu Soprilianti. Nah, anak almarhum Mariama juga. Boleh tinggal, bapak boleh tinggal. Nah, aku minta tolong, warahkan. Kalau saudara yang namanya Lili Suryani itu harus dapat. Nah, ini dia ganti, Pak. Dia masuk. Dalam kita, dia masuk. Nah, aku minta tolong masuk, Kak. Kalau aku pergi lah, aku masih sehat, aku masih bisa mencari. Tapi kalau dulu itu, udah susah. Kakinya tuh Pak sakit. Kalau nak pagi-pagi tuh, apa itu? Diusap dulu, pakai basuh. Nah, baru kenapa? Bisa nanti kami Baca, dekat di rumah, datang ke rumah, Pak. Mantap, Pak. Aku sekian dulu ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bantuan dari sembako dari ini bantuan COVID-19 ini kan katanya ada bantuan dari Bupati per kakak 200.000 per kakak ya, berbentuk sembako. Itu nyatanya nggak ada. Ini udah 3 minggu kita ini puasa ini hampir habis. Katanya untuk ini dari awal puasa itu bantuan itu turun. Sampai sekarang ini nggak ada lagi bantuan. Sampai sekarang belum turun. Itu kita tunggu. Bapak sendiri sudah menerima bantuan BPNT, itu sembako yang dicairkan di warung warung, Pak. Itu kita sama sekali belum ada yang terima. Selama dia menjabat 4 tahun, Pak, kita sama sekali belum ada. Kami kan belum kata ingin nang. Dapat nak habis jabatan dapat ingin. Hampir ini selesai jabatannya ini kan. Selama lagi tahun kami 1 tahun selesai jabatannya. Dan kita udah 4 tahun belum pernah menerima. Belum pernah menerima apapun dari itu pemerintahan. Untuk tingkat kemiskinan warga masyarakat di sini ini jumlahnya kira-kira berapa persen, Pak? Jumlah masyarakat yang miskin, Pak? Rata-rata 50% kemiskinan masyarakat. Yang kena sembako nih Pak, tak percaya kita iringan kami, ngemisi ke rumah-rumah. Rumah nampak besak-besak Pak, keramik keluar dalam, mobil lama ada yang kena mobil, beli ke mobil 3. Untuk yang mendapat bantuan. Sembako. Kuota penerima keluarga penerima manfaat
bantuan langsung tunai dana desa Pak, itu berapa jumlahnya untuk desa pendaftaran? Hasil rapat musyawarah rapat penyusunan bersama BPD dan pemerintahan desa juga masyarakat. Untuk saat ini awal jumlah 31 orang berdasarkan kriteria yang diatur undang-undang. Terlepas dari itu, jika ada penambahan atau yang belum terdata, itu ada penambahan Pak, walaupun 1 orang 2 orang, tetapi pengurangan jika ia tergabung dengan bantuan. Karena selain dana desa, di desa tadi ada yang sudah mendapat bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai. Yang kedua juga dapat bantuan program keluarga harapan. Ya, untuk kuota yang dianggarkan dari dana desa ini yang digelontorkan itu maksimal itu berapa keluarga Pak? Bagi desa itu maksimal jika memenuhi syarat baik pengendalian COVID bersama itu diperbolehkan dana 30%. Ya. Boleh. Tetapi di dalam penunjukan calon penerima harus mengikuti petunjuk dari kriteria Kementerian Sosial dari pusat. Itulah kami ini, makanya kami menentukan itu melalui musyawarah desa. Jadi dari keluhan masyarakat ini Pak, apa solusi dari Bapak Kepala Desa untuk mengambil? Kami akan mengajukan Pak ke mungkin jabatan yang lebih tinggi kepada camat. Bagaimana solusi kami di dalam menentukan calon penerima ini setelah hari ini kan dari status miskin warga, mungkin lansia atau status yang sama, bagaimana kami untuk penambahan, bagaimana kriterianya, kami minta bertanya kepada petunjuk dari kecamatan, terutama dari kasih pembangunan kecamatan. Sebelum kami laporkan ke BNPB sebagai dasar itu mencairkan dana tersebut. Jadi kami berkoordinasi dengan kecamatan, petunjuk yang mana yang harus kami ikuti. Jangan sampai kami salah langkah atau salah menggunakan anggaran ini. Karena kami sebagai penanggung jawab anggaran. Kalau memang petunjuk seperti itu tetap kami ikuti. Itu disalurkan oleh masyarakat. Itu Pak mungkin koordinasi dengan kecamatan. Solusi yang selanjutnya. Untuk dana desa pendaftaran Pak itu jumlahnya berapa Pak? Tahun 2020 Pak? 1,22 juta. Itu 2020. Termin pertama itu yang dicairkan 40% Pak. itu termin pertama 40%. Tapi diatur 15 dibuat 3 kali sesuai dengan kebutuhan. Itu dari rekom camat. Tanpa rekom camat kami tidak bisa mencairkan Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak. Herlambang. Ya. Terkait aspirasi yang disampaikan masyarakat pada pertemuan musyawarah desa di kantor desa pendaftaran, Pak, apa saja yang disampaikan oleh pihak dari masyarakat? Sebenarnya tujuan dari kita Musdesus hari ini itu masalah pendataan, validasi, verifikasi dan finalisasi untuk BLT dana desa 2020. Namun pada hari ini bisa dinyatakan telah gagal karena banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi tentang bantuan PKH dan PPNT yang mana pada periode sebelumnya banyak kesalahan, masalah pendataan dan belum pernah diverifikasi oleh pemerintahan desa. Jadi tujuan kita rapat hari ini bisa digagal totalkan oleh masyarakat karena sudah terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah dijawab ataupun tidak pernah ada jawaban dari pemerintahan desa. Jadi segala keputusan finalisasi hari ini pendataannya pun bisa kita putuskanlah dalam arti kata gagal dan kedepannya pasti akan dilakukan musdesus ulang. Tentunya dengan adanya masyarakat mungkin yang dianggap sudah tidak layak mungkin menerima BPNT ataupun bantuan sosial lainnya, apa upaya pemerintah desa selama ini, apakah masyarakat yang sudah tidak layak itu diganti, sudah diusulkan kembali untuk diganti pada masyarakat yang layak? Di situ saya juga bingung karena pada di awal bulan ini, saya selaku ketua BPD juga baru dapat atau pernah didata dari bentuk bantuan BPNT.
Di situ saya pernah klarifikasi dengan pemerintahan desa, itu pendataannya dari desa ataupun dari pusat. Dan jawabannya itu dari pusat. Namun untuk jenis bantuan tersebut pada hari ini juga itu sudah saya salurkan kepada warga 4 warga. Tidak serta-merta saya ambil untuk di rumah. Dan untuk yang selama ini yang terjadi, seluruh warga ini banyak yang bertanya tentang pendataan yang tidak tepat sasaran. Tidak pernah ada klarifikasi. Apakah bisa dicoret atau ditambah, itu tidak pernah ada pernyataan dari pemerintahan desa. Bukan saya mengada-ngada atau memojokkan suatu pihak tertentu, tapi ini semua fakta di lapangan yang saya ceritakan. Kemudian untuk bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 ini, desa Pedatar itu masyarakat di sini protes pada penentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah desa sebanyak 31 orang, karena informasinya masyarakat yang dapat itu ganda. Ada yang sudah mendapatkan program BPNT, kemudian dapat lagi di program bantuan BLT dana desa. Nah, apakah memang selama ini pemerintah desa tidak meng-cross check data penerimaan dari keluarga penerima manfaat ini, sehingga tidak menjadi kericuhan yang terjadi seperti yang terjadi pada hari ini? Saya juga bingung untuk masalah itu, Pak, kan? Karena tapi untuk kedepannya, saya dari pihak dari BPD akan berkoordinasi dengan pemerintahan desa untuk masalah jenis-jenis bantuan tersebut lebih layak untuk, ataukah kita koordinasi langsung ke dinas sosial atau gimana gitu kan, maksud aku cak ini. Namun seandainya kita tarik garis lurus cak pendataan BLT ini, itu semestinya yang data PKH dan BPNT itu sudah valid. Ini kan untuk di hari ini data tersebut masih belum valid, dan kita sebelumnya belum pernah ada pendataan dari sebelum rapat ini. Jadi kalau seandainya kita paksakan untuk pendataan hari ini, mungkin tidak cukup waktu dan membazir waktu kan. Kemudian Pak, dari tema musyawarah desa pada hari ini, yaitu judulnya validasi finalisasi penerimaan bantuan langsung tunai kepada masyarakat di tahun 2020. Artinya kalau kita lihat undangan itu, acara itu, pihak pemerintahan desa itu sudah siap mengumumkan dan membagikan kepada masyarakat. Nah, kalau seperti ini artinya validasinya dan finalisasinya itu belum bisa diselesaikan. Kalau penjelasan dari Bapak sebagai ketua BPD di Desa Dataran ini, bahwasannya penyelesaian ini, musyawarah ini belum bisa diambil keputusan gitu. Jadi langkah-langkah ke depan untuk masyarakat yang tidak terproteksi dari bantuan sosial baik BPNT ataupun BST, apa solusinya, Pak? Kalau solusinya dari kami pihak BPD, untuk pendataan ini lebih layak kalau memang warga kita itu memenuhi kriteria, berapapun kuotanya dari dana desa, walaupun habis kami pun setuju. Kami tidak akan memotong hak-hak rakyat. Kalau memang mereka itu tepat sasaran, bisa ada dari kriteria tersebut, kami tidak akan menghalangi dan kami pasti akan setuju. Kriterianya apa saja, Pak, untuk masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial itu? Kalau kriterianya itu ada yang dari 14 kriteria yang ada dari kementerian, dan juga ada posisi 3 kriteria. Yang pertama memang belum pernah warga miskin itu terdata dari PKH dan BPNT. Yang kedua itu warga itu termasuk mempunyai sakit menahun ataupun kronis. Dan yang ketiga itu warga yang terdampak corona karena hilang pekerjaan. Dan untuk validasi yang kita 31 tadi itu sekedar di lansia, tidak memenuhi syarat. Disitulah memang sebelum masyarakat itu mengajukan banyak pertanyaan, memang bagi saya pribadi itu belum tepat untuk validasi. Untuk alokasi dari anggaran dana desa tahun 2020 ini, berapa banyak
jumlah masyarakat yang menerima BLT dana desa tahun 2020. Kalau untuk keterangannya itu kan ini untuk desa Berataran khususnya 2020 dana desanya itu di kisaran 1M 22 juta. Jadi 30%-nya itu di kisaran 305 juta. Tapi untuk palit posisi kuotanya untuk per kakak itu di kisaran, aku cek dulu Pak ya supaya nggak salah kan. Di kisaran 167-68 kepala keluarga. Kuota poolnya tuh Kuota pool, maksimal. Iya. Tapi untuk keputusan sementara itu jumlahnya pada hari ini 31. 31. Oke. Apakah selama ini sudah ada dilakukan pendataan atau sensus bagi masyarakat yang tidak mampu di desa pendataran itu, Pak? Kalau untuk bantuan langsung tunai ini itu bagi kami dari BBD itu belum pernah. Tapi kan itu memang berwenang dari pihak pemerintah Iya. dan tugas tim tugas gugus Covid itu dan per RT. Mungkin mereka sudah menjalankan untuk di situ kan atau kan kami kurang koordinasi kan. Iya. Tapi untuk 31 warga contohnya itu untuk kriteria yang terdampak dia hilang pekerjaan itu kan belum ada. Malah kan mungkin ada di situ. Iya. Disitulah saya rasa pribadi dan lembaga pun memutuskan untuk sementara 31 itu bukan dicoret. Iya. Itu tidak akan dicoret untuk 31, tapi untuk penambahnya dikaji ulang. Iya. Dan kedepannya paling kita rapat Musdes itu ada arah yang plan yang memang sudah matang. Ya. Ya, mungkin cukup Pak. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dan terima kasih laporan dari Jimmy Media Unsur Hukum dan Kriminal dan YouTube channel Sultan Muda Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.